Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Muhammad Dandi Nofriansyah ingin mempresentasikan jurnal sekaligus mengcompare jurnal yang saya pilih sebagai referensi. Di sini adalah jurnal perancangan sistem Smart UKM untuk proses bisnis akuntansi berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP dengan menggunakan metode Accelerated SAP. Dan di sini adalah jurnal saya yaitu perancangan sistem aplikasi ERP modul procurement pada CV Surya Karya Pangan berbasis Laravel dengan Agile Scrum dan manajemen algoritma. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai soal UTS. Yang pertama itu dari segi perbandingan artikel, baik itu dari struktur, isi, dan kualitas. Di sini setelah saya baca, jurnalnya itu lengkap, ada bahasa Indonesia dan kedua juga ada bahasa Inggris. Kemudian ada pendahuluan, ada beberapa gambar juga, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir tentunya ini ada beberapa hasilnya yang di screenshot. Kemudian ada kesimpulan di bab penutup. Sedangkan untuk punya saya, di sini tentunya ada abstrak dalam dua bahasa juga, ada kata kunci, kemudian ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang di sini belum diisi ya karena project ini masih on progress. Kemudian ada kesimpulan dan ada referensi juga. Di sini jurnal yang kiri ini saya masukin ke referensi ini yang nomor 2. Kemudian juga ada di sini terlihat jelas tahun yang paling tua dalam referensi ini adalah di atas 2020. Untuk dari isi jurnal yang kiri ini menjanjikan studi pengembangan sistem ERP yang lengkap dan juga menjelaskan pemilihan metodenya, alur pengembangannya, komponen sistem akuntansinya, serta evaluasi implementasi. Dan juga dia menyertakan hasil yang dapat kita ilustrasikan. Kemudian untuk artikel saya di sini masih berupa fokusnya itu kuat pada perancangan dan modern stack, yaitu Laravel dan Agile Scrum. Untuk mockupnya juga belum di-insert di sini, yang dimana itu tentunya belum menyajikan hasil implementasi yang teruji dalam lingkungan produksi maupun metrik perbaikan secara empiris. Kemudian dari segi kualitas, jurnal yang kiri ini memiliki kualitas yang baik ya, karena tadi saya cek juga ini sudah terakreditasi Sinta dan juga memiliki beberapa referensi yang kuat dan juga pembahasannya itu struktur mulai dari abstrak hingga kesimpulan serta dia menyertakan metodologi yang jelas serta terdapat juga evaluasi. Sedangkan di sini artikel saya itu masih level apa ya, pada level proposal atau perancangan yang dimana masih memerlukan penambahan beberapa data, beberapa analisis dan juga beberapa referensi untuk menjadi kualitas jurnal yang dapat diakreditasi. Kemudian kekurangan pada jurnal saya dan perbaikan yang saya perlukan ialah mungkin lebih ditambahin ini untuk referensinya. Kemudian hasil dan pembahasan ini yang masih kosong karena seperti yang saya bilang tadi ini masih ongoing atau on progress. Kemudian belum ada gambar diagram prosesnya dan belum ada pengujian formal. Untuk penambahannya sepertinya nanti lebih ke penambahan di hasil dan pembahasan.
Kemudian untuk komponen abstrak artikel sebelah kiri ini, di sini adalah yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada tujuan juga, kemudian ada metodologi yang digunakan, dan yang terakhir itu ada hasil. Serta di kalimat terakhir ini terdapat kesimpulan. Nah, apakah artikel itu mencakup keseluruhan inti? Jawabannya iya, karena di sini dia menyebutkan kenapa, apa yang dilakukan, bagaimana, dan hasil atau temuan umum apa, serta kesimpulan yang singkat. Kemudian itu abstrak di sini termasuk ringkas namun informatif karena pembaca dapat mendapat gambaran yang cukup untuk memahami esensi studi dan memutuskan membaca full paper atau secara keseluruhan. Kemudian ada komponen latar belakang. Kemudian dari segi isi latar belakang, di sini lumayan panjang ya untuk latar belakangnya. Di sini dia menjelaskan adalah yang pertama itu masalah UKM, yang dimana mengalami kendala dalam akuntansi dan proses bisnis. Kemudian di sini terdapat juga urgensi penelitian, yang dimana kebutuhan solusi ERP ini disesuaikan skala UKM, yang dimana solusi komersial seringkali kompleks atau mahal sehingga diperlukan pendekatan terakselerasi. Kemudian di sini juga terdapat tinjauan pustaka singkat yang merujuk literatur ERP, pengalaman implementasi di industri, dan metodologi ASAP yang digunakan sebagai pendekatan implementasi terpadu dan cepat. Nah, di sini tujuan penelitiannya ialah merancang dan menerapkan sistem Smart UKM berbasis ERP memakai metode ASAP agar proses akuntansi terotomatisasi dan efisien. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah bagaimana latar belakang membantu pembaca memahami pentingnya penelitian. Yang pertama itu tentunya itu sangat membantu karena latar belakang menghubungkan masalah praktis dengan solusi teknis, sehingga pembaca paham gap yang ditangani. Kedua itu konteksnya jelas, karena dengan menjelaskan keterbatasan UKM, pembaca memahami mengapa perlu pendekatan spesifik alih-alih implementasi ERP konvensional. Kemudian untuk saran untuk artikel saya, di sini mungkin lebih menambahkan untuk kondisi yang dialami di perusahaan yang sedang saya tuju, yaitu CV Surya Karya Pangan, agar data nyatanya itu ada, yaitu seperti frekuensi kesalahannya, keterlambatan laporan, yang dimana itu akan memperkuat urgensinya. Dan juga mungkin untuk menambahkan beberapa referensi yang mendukung klaim kondisi tersebut. Kemudian komponen metodologi artikel. Langkah-langkah metodologi artikel dari desain penelitian, alat, teknik pengumpulan data, dan analisis. Nah, berdasarkan jurnal yang kiri, desain penelitiannya dulu, di sini studi kasus pengembangan ERP untuk UKM menggunakan metodologi ASAP. Nah, di sini kita bisa lihat untuk flowchart-nya atau proses alurnya, yang dimana pendekatan ini menekankan percepatan konfigurasi modul dan implementasi. Nah, untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini ialah pertama itu adalah project preparation. Sini terlihat project preparation, kemudian ada business blueprint, kemudian ada realization, kemudian ada final preparation, dan yang terakhir adalah go live dan support. Project preparation itu mengidentifikasi tujuan dan scope. Kemudian business blueprint itu menganalisis proses bisnis dan desain solusi. Realization itu konfigurasi sistem, pengembangan fitur, dan integrasi modul. Final preparation itu menguji sistem, migrasi data, dan pelatihan pengguna.
Dan yang terakhir itu go live dan support yang dimana mengimplementasikan operasional dan melakukan pemantauan. Kemudian untuk alat dan teknologi platform ERP ini mau berbasis web atau stack. Kemudian untuk software pendukung dan database sesuai paper di sini bisa dilihat nih ada beberapa gambar seperti diagram, terus ada UI dan lain-lain. Kemudian, apakah metodologi ini cukup jelas dan sesuai tujuan penelitian? Jawabannya iya, karena pemilihan ASAP sesuai untuk tujuan percepatan ERP di UKM. Urutan kegiatan implementasi juga dijabarkan dan sangat relevan. Kemudian untuk beralih ke artikel saya di sini, mungkin akan ditambahkan untuk tahapan Agile Scrum secara rinci. Seperti di sini seperti durasi sprint, backlog, items, kemudian alat development seperti versi Laravel, versi database, dan metode pengujiannya yaitu black box. Dan juga akan menampilkan data uji yang terukur. Kemudian untuk yang terakhir adalah tempat publikasi dan style citasi. Untuk nama jurnalnya ini, Syntax Literate, Jurnal Ilmiah Indonesia. Judulnya itu Perancangan Sistem Smart UKM untuk Proses Bisnis Akuntansi Berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP dengan menggunakan metode Accelerated SAP. Kemudian di sini tadi setelah saya cek itu dia terdapat sudah terakreditasi di Sinta, bisa dibuktikan dengan ini nomor ISSN-nya. Untuk minimal skor plagiasi itu minimal tuh skornya itu di bawah 20% berdasarkan hasil Turnitin. Dengan catatan, nilai pasti minimal plagiasi biasanya tercantum di author guidelines, jurnal yang bersangkutan. Jika butuh angka resmi untuk syntax literate, sebaiknya cek halaman author guidelines di situs jurnal atau konfirmasi ke editor. Namun untuk praktik umum yang aman adalah itu di bawah 20%. Kemudian dari style citasi yang digunakan, di sini itu menggunakan style gaya penulisan referensi dan in-text pada artikel ini menggunakan gaya APA atau gaya citasi serupa seperti ini. Bisa kita lihat dari judul, nama jurnal, tahun, dan nomor volume. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.